Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Eva, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya, alhamdulillah ya, kelihatannya masih semangat. Ya, semangat. Kita alhamdulillah kita bisa melaksanakan P3 ya kali ini. Ya. P3 pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Baik, sebelum kita melakukan pendampingan ya, mungkin kan kita harus tahu dulu ya tujuannya apa. Nah, tujuan pendampingan ketiga ini membantu CGP dalam menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga calon guru penggerak ini mampu yang pertama itu mengembangkan diri sendiri dan juga bisa menggerakkan orang lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan kolaborasi. Yang kedua itu memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Jadi di pendampingan kedua juga tujuannya itu untuk memiliki kematangan moral. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid yang kemarin ini. Jadi kita itu sebenarnya temanya atau intinya pendampingan ini masih tentang bagaimana sih implementasi pembelajaran yang berpusat kepada murid itu. Nah, fokusnya apa? Tapi kita lebih difokuskan lagi dari tema itu, kita difokuskan. Yang pertama itu refleksi hasil survei ya, yang penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang kedua itu tentang kita nanti akan berdiskusi Bapak ini ya, tentang rencana menerapkan pembelajaran yang melibatkan siswa dan kita memperhatikan tentang sosial dan emosionalnya siswa. Yang ketiga, diskusi hasil lokakarya 2 nih, yang kemarin lokakarya 2. Nah, dari lokakarya 2 itu kan kemarin kita ada apa aja sih kemarin? Visi guru penggerak itu ya. Iya, visi guru penggerak, budaya positif ya, disiplin positif. Lalu ada kita membuat keyakinan kelas nih ya. Dulu kemarin itu keyakinan kelas. Nah, lokakarya itu sudah diterapkan atau belum? Bagja ya di rancangan Bagja itu. Nah, itu mungkin ya untuk fokus yang pendampingan ketiga kali ini. Apa sih inti pendampingan? Mungkin ini saya akan sedikit menanyakan tentang beberapa hal kepada Bu Eva. Bagaimana Bu Eva sudah menyampaikan hasil analisis refleksi dari umpan balik 360 yang di LMS itu? Untuk saat ini sudah ya, dari hasil refleksi yang diberikan oleh siswa, kemudian rekan sejawat dan juga kepala sekolah, saya menganalisis apa yang menjadi kekurangan saya. Diungkapkan ya? Iya. Ya. Yang pertama itu refleksi dari kepala sekolah itu, dari catatan-catatannya yang masih kurang itu yaitu melibatkan orang tua dalam mengelola manajemen sekolah ya. Nah, di sini tahap demi tahap sekarang sedang direncanakan bahwa visi misi sekolah ini itu akan diumumkan di dalam KOSP. Jadi KOSP itu bukan milik sekolah saja, tapi itu adalah KOSP. Di dalam ini adanya visi misi sekolah yang nantinya itu adalah janji dari sekolah dengan orang tua. Jadi target dari visi sekolah ini apa? Itu merupakan janji yang diberikan dari sekolah. Makanya dalam minggu-minggu ini setelah kemarin pendampingan dengan ibu pengawas juga, bahwa indikator di visi misi itu harus jelas. Misalkan berapa persen sih anak yang ingin melaksanakan budaya religius, kan salah satu visinya religius, sholat duha, itu targetnya siswa mengikuti duha itu berapa persen. Kemarin sudah didiskusikan dengan guru-guru di rapat IHT, kurang lebih itu 95% mengikuti duha dan 5%-nya itu biasanya anak berhalangan haid, itu salah satunya. Kemudian indikator cerdas itu cerdas non akademik, akademik itu sudah dirancang. Ya, ini kalau berdasarkan hasil feedback yang 360 ya tentang asesmen mandiri. Ya. Nah, tentang kompetensi guru penggerak ya di dalamnya itu kan apa ini ya tadi yang kurang baik ya, yang kurang baik yang perlu ditingkatkan, tapi menurut kepala sekolah gitu ya, menurut rekan sejawat dan murid. Udah kan kemarin ya di Oh iya.
Ya, itu yang manajemen sekolah melibatkan orang tua yang masih Sama rendah. ya mungkin. Ya. Menurut Bu Epa juga mungkin keterlibatan orang tua Ya, dan menurut Bapak ya. Kepala dan Betul. Mas Jawat juga Ya, sama mungkin ya, itu. sama. Jadi di dalam pembelajaran melibatkan orang tua hanya sebatas pembelajaran, misalkan anak ini nggak pernah hadir, itu aja, baru sebatas itu. Rencananya Bu Epa ke depannya untuk mengasah kompetensi Bu Epa sebagai guru itu, sebagai guru penggerak itu apa yang harus Ibu miliki? Saya terus belajar kompetensi apa yang harus ditingkatkan, seperti yang feedback dari siswa itu kan di sana siswa itu menjawab paling rendah gitu ya di antara yang lainnya, bahwa ternyata saya harus menyampaikan ke siswa itu ya bahwa kita teh udah mengembangkan apa di luar, ya mengumumkan kita teh ketemu dengan guru-guru di luar. Nah, bagaimana mungkin itu saya belum pernah karena takutnya dibilang apa sombong apa gitu ya. Jadi ternyata harus sosialisasi, misalkan hasil pelatihan juga tidak hanya semas jawab ya, tapi ke siswa juga mungkin harus ya, itu siswa ada yang minta seperti itu di itunya, di instrumennya. Tapi ya itu karena enggak guru itu siswa itu ngisi poinnya sangat rendah gitu, di 3 di 2 nggak pernah gitu ya. Itu kedepannya mungkin kita ya berarti untuk adanya sosialisasi pelatihan kepada siswa, dan kita dapat ilmu itu praktik baik, bukan hanya ke Mas Jawat tapi ke siswa juga ya. Bahwa temu guru-guru hebat ini misalkan di sekolah lain, saya harus mengkomunikasikan di instrumen. Kira-kira Bu Epa nih untuk tadi ya, untuk melibatkan orang tua dalam program-program sekolah, serta kita mensosialisasikan hasil-hasil dari pelatihan kita kepada murid, itu siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru penggerak? Di sini saya harus melibatkan seluruh warga sekolah, ya warga sekolah yang ada di sini, kemudian juga rekan sejawat di sekolah lain, di mana di sini komunitas belajar. Jadi tidak mungkin saya bergerak sendiri menjadi guru penggerak, kan harus menggerakkan rekan-rekan di sini agar semuanya apa yang dibutuhkan untuk berpihak kepada murid ini sejalan gitu ya. Praktisi sudah terbentuk untuk saat ini komunitas MGMP. Ya, MGMP geografi. Baru mungkin ya Bu ya. Di sekolah ada komunitas yang sekarang kurikulum merdeka. Ada ya. Baik, untuk rencana pembelajaran Bu, ini bagaimana Ibu dalam kegiatan KBM sehari-hari ini sudah menerapkan, sudah memperhatikan emosional sama sosialnya siswa nggak, atau kita masih plek aja gitu? Alhamdulillah sudah ini ya. Misalkan nih Bu, saya tuh nggak tahu kalau itu tuh pembelajaran sosial emosional. Ternyata setelah membaca modul bahwa seperti menggiring anak itu, waktu itu pertemuan pendampingan pertama saya itu menceritakan anak dibawa ke sungai ya. Nah, terus saya itu coba anak-anak semuanya lihat ke sungai, termenung. Silahkan lihat alirannya, jangan ngobrol ya. Saya membacakan ayat, terjemahan ayat, kemudian diberitahu terjemahannya, apa pengertiannya, apa yang terjadi. Ternyata itu bagian dari kompetensi sosial emosional gitu. Ya. Di kelas juga sudah mulai saya menerapkan ketika pembelajaran ice breaking ya, apalagi anak-anak yang jam siang gitu ya. Jadi ketika secara emosional anak sudah mulai kurang semangat, kita pakai ice breaking gitu ya Bu Epa ya. Sudah Ibu sudah mempelajari modul 1.2.2 ya, itu ya? Sudah KSE itu ya? KSE. Apa yang Ibu pelajari dari modul 2.2 itu? Yang dipelajari yaitu di sini mengenai bahwa pembelajaran sosial emosional ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Di sini untuk meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologi siswa, di mana hal ini menjadi well-being di sekolah gitu ya. Well-being ini kita harus mengetahui, kalau menurut Kasel ini
Saya sudah mempelajari kesadaran diri, kemudian di sini manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu saya sudah membaca modulnya. Namun di sini ada beberapa yang belum mengisi notes-nya atau poesinya. Iya. Ibu bagaimana sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di sekolah? Itu kan kemarin itu ya lebih ke praktek nih, jadi jalan-jalan Iya, ya iya, seperti iya. itu. Tapi kalau di kelas ice breaking gitu Iya. ya, kalau secara struktural gitu, secara Di dalam kelas di dalam kelas udah atau tidak? rencananya Iya. oh iya ada ya Ada. sudah, seperti misalkan saya akan memutarkan lagu instrumental kepada siswa, kemudian dengan membacakan puisi ya mengenai alam ini, atau juga memperlihatkan suatu bentuk-bentuk kalau di dalam kaitannya geografi, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan jika tidak peduli terhadap lingkungan. Lihat kejadian-kejadian nyata yang ada di alam. Kemudian tidak luput juga saya akan menerapkan juga ayat Al-Qur'annya dikasih tahu ke siswa. Seperti kemarin saya sudah di sini sosial emosional itu pertemuan kemarin hari Selasa, materi posisi strategis. Anak itu belajar awalnya mengenai garis bujur. Garis bujur itu untuk penentu waktu kan. Terus saya kaitkan bahwa adan itu bersahut-sahutan loh nak. Ya. Gimana? Saya menjelaskan dulu. Dan saya lihatkan videonya, ternyata anak itu percaya. Oh iya benar bu, ternyata dari sini ke sini mapai gitu ya adan itu. Iya benar. Jadi kalian gimana kalau adan ini berhenti? Apa yang terjadi? Anak sampai merenung gitu ya. Makanya kita sebagai muslim jadi kaitkan dengan, kalau saya suka dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an. Jadi itu lebih menciptakan emosionalnya, jadi lembut hatinya ya bu ya. Iya iya. Ya, udah ya Bu ya. Iya, Kalau iya, saya lihat siap. Ibu juga kan waktu kemarin dalam pembelajaran juga ya ada asesmen awal, terus dengan adanya kaitan ayat, dengan ice breaking, dia sudah memperhatikan tentang bagaimana sosial emosional siswa dalam pembelajaran di kelas. Nah, apa nih Bu harapan Ibu nih? Karena Ibu sudah nih melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu ampuh gitu. Iya. Apa harapan Ibu? Harapannya yaitu kedepannya saya ingin pembelajaran saya di sini lebih menyenangkan, apalagi kan anak-anak juga memilih mapel saya itu ada harapan gitu ya, bahwa mereka itu menyenangi mapel geografi gitu ya. Nah makanya saya harus memberikan pengalaman, harus memberikan Puasan mungkin ya? ya kepuasan, memberikan pelayanan Pelayanan. terhadap siswa yang lebih optimal lagi, perencanaan yang lebih baik, menyenangkan. Terkadang kan siswa ada hari-hari itu, walaupun kemarin di Prakarsa Bagja ini saya ingin menerapkan pembelajaran yang inovatif dengan teknologi, walaupun kadang-kadang siswa itu gak ada kuota apa gitu ya, tapi dari sana saya harus bisa nih, kalau anak gak ada teknologinya gitu, internet apa, saya harus punya strategi yang lain. Nah itu yang harus dipikirkan juga Ya karena Ibu ini ya tadi membahas tentang Bagja. Nah kalian saja saya mau menanyakan Bu ini Ibu kan telah menerapkan ya metode Iya, Bagja ya untuk iya, merencanakan perubahan pada diri Ibu ya. ya. Nah setelah Ibu melakukan Bagja ini, apakah hasilnya sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Sangat sesuai sekali Sangat Bu ya, sesuai. untuk saat ini sangat sesuai. Boleh diceritakan ya Boleh, itu yang bagian itu dulu tuh yang apa Bu? pembelajaran inovatif? Iya, pembelajaran. Ya, inovatif dengan teknologi itu ya, kreatif dan inovatif. Boleh diceritakan. Kalau di sini kan pemilihan mapel ya, Iya. jadi ada satu perbedaan nih, anak-anak di kelas, kan saya nggak ngampu 4 kelas A, B, C, D. Jadi kalau yang kelas pagi A, B, C itu aman Iya. ya, menerapkan Rencana Bagja. rencana Bagja ini dengan teknologi, mereka Iya. sat-set lah Iya. gitu ya.
tinggal kita antusias mungkin ya, karena gitu. tenaganya masih full. Ya. Yang jadi Sayangnya nggak ada juga waktu itu kan ada apa pelatihan waktu geografik BGP itu. kemarin yang narasumber itu saya nggak hadir, mereka udah udah ngumpulin ke Drive ya kan. Iya. Saya memaparkan Iya. anak portofolio digital ya. Iya. Ada buktinya ya Bu ya. Nah, ada yang lewat WA saya masukkan ke Drive gitu. Cuman kelas D karena siang gitu ya, terus siswanya ya lumayan, itu yang jadi tantangannya. Jadi tantangannya ya. Ya coba siapkan gawainya, ada internetnya, nggak ada. Yang udah tenaga lemes gimana ya, aduh ini saya gimana ya, udah saya putar arah aja. Ayo kita gunain sticky note ya. Ayo berdiri dulu, speaking dulu apa. Jadi disuruh gerak gitu Iya. biar tidak ngantuk. Ya gitu. Cuman ketika memang benar sesuai dengan gaya belajarnya siswa itu, sebagian besar anak itu kinestetik, ketika masuk ke materi membuat peta, mau jam istirahat juga, tar dulu Bu belum beres. Oh ternyata benar harus ada aktivitas individu. Kalau kelompok biasanya mengerjakan hanya beberapa. Nah itu yang harus jadi pantauan dari prakarsa perubahan ini. Jadi tantangannya masalah waktu Ya. dan masalah potensi siswa sebenarnya kodrat alamnya di mana Ya. menerapkannya, jadi harus beda-beda ya Bu ya. Ya, Gitu. betul, Berarti betul. kita harus merancang pembelajaran yang diferensiasi ya. Iya betul. Nah ini Ibu untuk pelaksanaan tahapan bagja ini, perubahan diri Bapak Ibu seperti apa nih untuk mencapai visi yang telah dirumuskan? Untuk kan visinya itu pembelajaran yang inovatif Ya, nih. ya. Nah tadi kan tantangannya sudah disebutkan ya. Sekarang apa sih yang harus dirubah supaya ini dapat visi pembelajaran inovatif ini dapat terlaksana optimal walaupun mungkin tantangannya di jam siang. Iya. Nah ini karena salah satunya tantangannya yaitu tadinya di aset juga ya, bahwa di kelas sana itu kurang kena wifi gitu ya di sini. Jadi harus ada peningkatan jaringan wifi. Jadi anak kan memang sudah punya handphone semuanya. Nah biasanya kan mereka ngandelin punya kuota itu kuota WhatsApp aja, untuk membuka aplikasi-aplikasi yang lain terbatas gitu. Nah itu yang harus diperluas adalah jaringannya. Itu sih. Kemudian untuk ini juga di sini anak mengemukakan pendapat itu dan jawaban dari teman-temannya di sini yang harus ditekankan masih berbasis Google. Dan ketika kita saling merefleksi di pembelajaran itu, anak itu nggak tahu isinya apa yang mereka sampaikan, itu hanya ada pertanyaan lewat Google ya, jadi belum ada kritis pemikirannya sendiri. Jadi ya kembali lagi, saya di penguatan harus lebih dalam menjelaskan dari materi ini gitu. Walaupun anak sudah mahir dalam teknologi, memasukkan materi lah lebih mahir lah dari guru ya, masukkan peta, inilah itu udah bisa. Nah itu mungkin yang harus ditingkatkan adalah dari segi siprasnya, jaringan, kemudian juga di sini pemahaman anaknya ya, bahwa pembelajaran itu jangan hanya memindahkan bacaan dari internet langsung dibaca, tapi harus tahu maknanya apa. Terus kita harus bisa ini menurut Bu ya, apa sih, memberikan stimulus atau rangsangan anak supaya punya gagasan sendiri ya, yang original. Sekarang itu susah memang ya Bu ya. Konflik pasti sudah di mana-mana, itu jadi masalah global ya di pendidikan. Anak mudah karena ada Google itu ya, dulu kan ini. Nah itu mungkin yang harus kita siasati ya. Mungkin ya sedikit-sedikit mungkin ya Bu ya, dari tadi kata Ibu kan dari penguatan materi juga bisa ya. Jadi pemahaman anak bisa nanti anak menginterpretasikan sendiri dari penguatan yang Ibu, jadi tidak di HP gitu mungkin dari situ ya. Ya Ibu, apa hal yang menarik Bu dari pendampingan kali ini Bu menurut Ibu? Saya yang menarik di sini saya bisa bercerita kepada Ibu ya terkait keluh kesah, kemudian apa yang saya laksanakan berjalan selama 1 bulan ini gitu ya, dari hasil pendampingan kemarin gitu ya. Nah di sini saya juga bisa berbagi pengalaman dengan Ibu juga memberikan masukan-masukan kepada saya. Jadi saya lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan
kompetensi guru penggerak sendiri gitu ya dengan adanya ibu kesini. Oh, gitu ya, ya. jadi yang menarik itu diskusi ya antara Iya, CGP diskusi, dan ya. PP Ya. yang sebulan kemarin Iya. dan ya itu yang Iya. apa yang sudah dilakukan dan apa rencana ke depan Iya, mungkin iya, ya. iya. Lalu Ibu apa yang sudah baik menurut Ibu dalam kegiatan pendampingan ini, yang sudah baik apa, terus yang perlu diperbaiki apa untuk pendampingan berikutnya Bu? Yang sudah baik komunikasi ya, berdiskusi. Komunikasi. Walaupun kadang kalau nggak ada yang nggak paham gitu ya Teh ya, kita sering nanyain di grup gitu ya, ini gimana. Nah itu alhamdulillah ya, ini sudah baik sekali gitu ya, bisa. Jadi saya bisa lebih memacu progres apa nih untuk pendampingan depan ini gitu ya, nanti apa yang ditanyakan, oh berarti saya harus ada perubahan gitu ya, tergerak menggerakkannya harus. Ya, kalau Bu Epa itu kalau saya nilai ya memang CGP yang memang aktif ya, sebelum pendampingan menanyakan dulu apa yang harus disiapkan. Oke, itu kan sudah baik ya Bu Epa ya. Jangan bosan untuk kedepannya menanyakan atau mengingatkan saya juga, kita kan sama-sama belajar nih. Mengingatkan Bu untuk pendampingan berikutnya apa seperti itu kan sudah baik ya Bu Epa. Dan saya rasa memang betul komunikasi atau diskusi kita itu sudah baik. Hanya yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini untuk berikutnya apa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki yaitu dalam saya menyampaikan, saya merinci apa hal-hal yang sudah saya lakukan selama sebulan ke depan ya, pendampingan lagi. Saya merinci perubahan-perubahan apa. Kadang kan dengan banyaknya aktivitas di sekolah saya sampai lupa udah ada progres apa ya, padahal ini sudah gitu ya, ini sudah. Jadi saya harus merinci, oh hari ini saya sudah melakukan ini merupakan perubahan dari kompetensi guru penggerak gitu ya. Ada catatan kecil gitu. Jadi nanti pas pendampingan berikutnya sudah ada catatan kecil itu ya. Iya. Terima kasih Bu Epa sudah berbagi praktik baik dalam tadi kegiatan pembelajaran di kelas maupun sebagai manajemen sekolah ya, karena Bu Epa ini sebagai wakasek kurikulum tadi sudah berbagi bagaimana caranya membuat pembelajaran yang inovasi dan sebagainya, lalu merefleksi 360 itu ya. Baik. Nah, tugas yang selanjutnya Bu Epa nih sebelum saya menutup ya, telah melaksanakan pembelajaran daring juga cukup baik ya di Alur Merdeka, jangan bosan merasakan Alur Merdeka. Selanjutnya Bu Epa nih ada tugas-tugas nih buat selanjutnya. Ini tuh adanya menyusun RPP ini diferensiasi mungkin untuk persiapan menyusun RPP diferensiasi yang di dalamnya itu harus melibatkan ini nih kompetensi sosial emosional minimal 2 misalkan apa sih mandiri, religius misalkan ya tadi itu apa sih dua aspek gitu ya. Lalu nanti RPP-nya dikirimkan kepada saya, nanti disekolahkan lagi kepada CGP, ada perbaikan evaluasi nanti. Lalu dikirim via WA gitu ya. Ya nanti saya ini aja ya buat Google Drive-nya biar nanti untuk kedepannya ada observasi pembelajaran. Iya 2JP. Sesuai RPP ini ya? Iya, sesuai RPP ini. Nanti jadi ke kelas nih nanti. Praktik di pendampingan selanjutnya. Iya, pendampingan 4. Praktik pembelajaran ya. Diferensiasi KSE 2 jam ya? Iya 2 jam. Terus Bu Epa ini sebelum saya tutup di pembelajaran daring ada yang perlu disampaikan nggak untuk diketahui oleh fasilitator? Untuk sampai saat ini sih alhamdulillahnya bisa mengerjakan dengan baik. Namun saya di sini harus bisa membagi waktu, itu aja. Udah makasih ya Bu Epa, senang telah berbagi praktik baiknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Kita bisa bertemu lagi di pendampingan selanjutnya dan kita bertemu di Lokakarya ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.